warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Yuwana Risti Sayanti. Saya Khairunisa Zahra. Saya Aisyah Diba Sabrina. Dan berdirinya kami di sini adalah kami akan mempresentasikan kelompok kami yaitu Kantung Semar. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung menyimak videonya. Kantung Semar, si perangkap yang unik. Kantung Semar mendapat julukannya yaitu perangkap alam dikarenakan Kantung Semar memiliki perangkap biologis sendiri tanpa bantuan hewan pemburu manapun. Kantung Semar memiliki sistematika yang unik yaitu pertama memiliki bibir yang licin, kedua tudungnya berfungsi sebagai pelindung dan penarik, ketiga Kantung Semar memiliki cairan yang berada di dalam kantungnya yaitu enzim pencernaan. Faktanya, Kantung Semar dahulunya merupakan tanaman herbivora pada umumnya. Herbivora di sini mengacu pada artian yaitu menyerap nutrisi dari dalam tanah. Akan tetapi, Kantung Semar memiliki habitat yang memiliki unsur hara, miskin hara. Jadi karena itu Kantung Semar tidak bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah. Alhasil, Kantung Semar harus memangsa-mangsanya untuk mendapatkan nutrisi. Mungkin itulah mengapa Kantung Semar disebut sebagai perangkap alam, dikarenakan Kantung Semar ini semacam memiliki tubuh yang bisa berkembang untuk menjadi alat penangkap dan juga sebagai pencerna mangsa. Latar belakang atau sejarah dari Kantung Semar. Kantung Semar atau nama lainnya adalah Nepenthes merupakan salah satu spesies tanaman karnivora atau merujuk kepada pemakan daging. Kantung Semar menjadi tanaman pemakan daging dikarenakan Kantung Semar ini membutuhkan nutrisi dari hewan yang mereka jebak seperti fosfor dan juga nitrogen. Nah, karena Kantung Semar ini hidup di habitat yang cukup miskin hara, sehingga Kantung Semar ini tidak bisa mendapatkan nutrisinya dari dalam tanah, sehingga Kantung Semar ini harus mendapatkan nutrisinya dengan cara memangsa hewan lain. Lalu di Indonesia, Kantung Semar ini cenderung hidup di hutan tropis dan juga yang lembab, seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Kantung Semar bisa hidup di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, contohnya seperti hutan hujan tropis, dataran rendah, dan juga pegunungan yang lembab, serta kemampuan adaptasi yang tinggi dalam tanah yang memiliki unsur miskin hara. Karakteristik dari Kantung Semar. Pada tahapan muda, Kantung Semar berukuran kecil dan cenderung memiliki warna-warna hijau muda dan juga sedikit kekuningan, serta dia belum sepenuhnya tumbuh. Lalu juga Kantung Semar ini memiliki permukaan dalam yang belum bisa menghasilkan enzim pencernaan, sehingga Kantung Semar pada masa muda belum bisa memangsa hewannya. Seiring bertambahnya usia, Kantung Semar mulai membesar dan juga Kantung Semar ini memiliki warna yang mencolok seperti warna merah, warna ungu, dan juga kombinasi antara hijau kecoklatan tujuannya untuk menarik perhatian serangga. Lalu pada Kantung Semar dewasa, Kantung Semar ini memiliki peristom yang terletak pada sisi tepi atau ujung Kantung Semar. Nah, peristom ini fungsinya ini untuk membuat serangga yang hinggap ini jatuh, sehingga serangga yang hinggap di permukaan Kantung Semar ini jatuh ke dalam Kantung Semar, karena peristom ini bersifat licin dan juga sempurna. Lalu cairan yang dalam kantong-kantung semar itu adalah cairan enzim pencernaan yang berisikan bakteri yang fungsinya itu untuk memecah protein dari serangga yang telah masuk untuk diserap oleh kantung semar nutrisinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kantong semar. Jenis yang pertama, Nepenthes di atas. Jenis ini merujuk pada kantong semar yang hidup di wilayah dataran tinggi dan tumbuh memanjat sehingga kantongnya sering berada tampak di atas batang. Ciri umumnya yang pertama, kantong berbentuk lonceng atau tabung panjang. Yang kedua, warna bervariasi mulai dari merah, hijau, hingga bercorak totol. Dan yang terakhir, hidup di daerah yang lembab seperti hutan pegunungan. Jenis yang kedua, Nepenthes ginampora. Ini adalah salah satu kantong semar yang banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Nama ginampora sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti beleher dan amphoreus yang berarti kantong. Ciri umumnya yang pertama, kantong berbentuk panjang, lonjong seperti tabung. Yang kedua, warna umumnya berwarna kuning, kadang bercorak merah. Yang ketiga, bagian bibir kantongnya tidak terlalu lebar. Dan yang terakhir, hidup di ketinggian 800 hingga 2800 mdpl. Jenis yang ketiga, Nepenthes rafflesiana. Jenis ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Semenanjung Malaysia.
Jenis ciri umumnya yang pertama, ukuran kantong bisa sangat besar, bahkan mencapai 20 cm. Yang kedua, memiliki corak totol atau garis yang kontras dengan warna hijau, ungu, dan merah. Yang ketiga, bagian bawah kantongnya besar dan mengembung, sedangkan bagian atasnya tidak terlalu besar tetapi panjang dan lancip. Dan jenis yang terakhir ada Nepenthes ampullaria. Jenis ini memiliki bentuk yang unik seperti botol kecil atau kendi. Ciri umumnya kantong pendek, gelembung, dan sering tumbuh banyak dalam satu rumpun. Yang kedua, warnanya bervariasi mulai dari merah, hijau, dan kuning. Dan yang terakhir, berbeda dari jenis yang lain, jenis ini tidak terlalu mengandalkan serangga, tetapi lebih mengandalkan serpihan daun untuk meningkatkan nutrisinya. Selanjutnya, potensi dan manfaat kantong semar. Kantong semar memiliki potensi sebagai indikator iklim alami, pengendalian hama serangga, tanaman hias yang unik, serta sumber air minum bagi pendaki gunung. Manfaat lainnya termasuk penggunaan tradisional sebagai obat batuk, disentri, dan obat mata, serta batangnya yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti tali untuk berbagai keperluan. Selanjutnya ada tantangan konservasi dari tanaman kantong semar. Tantangan yang pertama ada kerusakan habitat alami. Tantangan terbesarnya adalah rusaknya habitat alami akibat deforestasi, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau pemukiman. Kantong semar biasanya hidup di daerah tertentu seperti rawa, hutan pegunungan, dan tanah miskin hara yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim membuat banyak spesies kantong semar sulit beradaptasi. Tanaman ini membutuhkan kondisi yang lembab dan suhu yang stabil, sehingga ketika iklim menjadi lebih panas atau kering, tanaman ini pertumbuhannya bisa terganggu. Yang ketiga, sulit diperbanyak secara alami. Kantong semar tumbuh sangat lama dan perbanyakan melalui stek atau biji perlu waktu yang sangat lama. Selain itu, tingkat keberhasilannya rendah karena memerlukan kondisi yang spesifik. Yang keempat, perdagangan ilegal dan koleksi berlebihan. Beberapa spesies langka kantong semar memiliki nilai jual yang tinggi di pasar tanaman hias. Akibatnya, banyak oknum yang mengambil secara liar dari alam untuk dijual di pasar tanaman hias. Yang terakhir, kurangnya edukasi dan penelitian. Masih sedikit penelitian mendalam tentang ekologi dan teknik perbanyakan kantong semar. Padahal negara kita memiliki banyak sekali spesies kantong semar. Selain itu, minimnya edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga tanaman ini juga menjadi kendala. Selanjutnya, upaya pemerintah dan peranan dalam membudidayakan kantong semar. Pemerintah berupaya membudidayakan kantong semar melalui penetapan status perlindungan hukum, pembentukan kawasan konservasi, serta mendukung konservasi in situ di dalam habitat asli dan ex situ di luar habitat asli, seperti di kebun raya dan pusat penelitian. Selain itu, pemerintah berperan dalam mengawasi habitat alami dan memfasilitasi budidaya melalui kultur jaringan, serta pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.